Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-marahata lil-kitabah wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah wal-ma'rifata lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik, asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar wa na'udzubillahi minan nar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam lalu kami haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dari masa ke masa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu ingin dihormati, disukai dan dikenang karena kebaikannya. Tapi kadang kita lupa bahwa sumber dari semua itu bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, dan bukan karena kecerdasan, melainkan karena akhlak yang baik. Akhlakul karimah adalah hiasan diri yang paling berharga, lebih berharga daripada pakaian yang mahal ataupun wajah yang tampan. Akhlaklah yang membuat seseorang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan khuluqan." Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan hadis singkat ini menjadi fondasi kuat bahwa kesempurnaan iman tidak diukur dari banyaknya ibadah semata, melainkan bagaimana dari cara kita berakhlak. Jika kita ingin melihat contoh nyata dari akhlakul karimah, maka lihatlah kehidupan Rasulullah SAW. Beliau adalah pribadi yang lembut, yang santun, sabar, dan penuh kasih. Bahkan dengan musuhnya yang menentangnya, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan kebaikan. Dalam sebuah kisah yang terkenal, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, beliau dihina, dimaki, bahkan dilempari batu hingga berdarah. Bahkan malaikat Jibril menawarkan agar membalas perbuatan penduduk Taif untuk meratakan kota tersebut. Tetapi Nabi Muhammad berkata, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka nanti akan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihatlah betapa mulianya akhlak beliau. Tidak hanya menahan amarah, menahan hinaan, tetapi masih berharap kebaikan dari orang yang menyakitinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah adalah sifat-sifat terpuji yang tumbuh dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Ia mencakup kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, sopan santun, dan lain-lain. Akhlak juga menjadi cerminan hati, cerminan iman. Apabila seseorang rajin beribadah, rajin berzikir, rajin berpuasa, tetapi masih suka menipu, memaki, menyakiti orang lain, maka ibadahnya belum masuk ke dalam jiwanya. Ibadah seharusnya melembutkan jiwa, bukan sekedar rutinitas. Akhlak bukan hanya kepada manusia
manusia, tetapi juga kepada Allah dan makhluknya. Allah kepada Allah berarti patuh, ikhlas, bersyukur atas segala ketentuannya. Sedangkan Allah kepada sesama berarti menebar kebaikan, menjaga lisan dan menjaga lisan dan berbuat keadilan tanpa memandang kedudukan maupun status. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik dapat membawa banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang berakhlak baik akan mudah diterima, disukai dan dipercaya. Di akhirat, akhlak yang baik akan menjadi amal paling berat di timbangan. Bayangkan, mungkin kita tidak bisa beribadah banyak, tidak bisa beramal banyak, tetapi dengan menjaga akhlak kita seperti sabar, jujur, pemaaf, dan lain-lain, Allah bisa meninggikan derajat kita di surga yang kelak. Coba kita renungkan bagaimana akhlak kita selama ini. Apakah kita sudah lembut terhadap orang tua kita? Apakah kita sopan terhadap guru kita? Apakah kita sudah santun kepada teman kita? Ataukah kita masih banyak berbicara kasar, menyakiti orang lain? Ingatlah, nilai seseorang tidak diukur dari penampilan atau status, melainkan dari akhlaknya. Mari kita jadikan Nabi Muhammad SAW teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh sesama makhluknya, maka berindahlah akhlakmu. Karena Islam tidak akan mulia tanpa akhlak dan iman tidak akan sempurna tanpa budi pekerti. Semoga kita dijadikan pribadi-pribadi yang membawa kedamaian bagi orang lain, dan semoga kelak kita akan berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW karena akhlak kita yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.